Mengamati juga saham-saham Konglo yang nampaknya sudah mulai kurang dilirik, Iya, investor mulai melirik mhm. saham-saham blue chip. Nah, mungkin boleh jelaskan kenapa sekarang investor ini mulai melirik saham-saham blue chip? Mungkin bisa dilihat dari kinerjanya atau juga dari sisi valuasinya atau Mhm. sebetulnya apakah ada alasan-alasan sentimen-sentimen lain menurut Iya. pandangan Anda? Ya lucunya saya pikir it's about time ya seharusnya ya untuk investor itu memang mulai lebih memperhatikan, fundamental side dibanding hanya mengejar momentum. Jadi kalau misalnya saya lihat secara katalis resmi, kita memang melihat bahwa selama 1-2 bulan ini ada komunikasi yang clear dari government bahwa Ya, mereka juga tidak melihat hal ini ideal terjadi di capital market. Jadi contoh akan ada planning untuk ya, menaikkan free float, kemudian bahkan statement daripada Pak Purbaya yang jauh lebih clear bahwa dia tidak suka nih saham-saham gorengan, meskipun saya nggak mengatakan bahwa semua saham Konglo itu gorengan, ya. tidak, ya. Tapi memang kalau kita lihat di sini ada intensi dari government untuk memperbaiki arah capital market. Dan saya pikir memang sebetulnya kalau kita bicara di tengah situasi yang uncertain, kita lihat geopolitical tension ini kelihatannya sulit sekali untuk hilang di market. Kemudian kita bicara tidak hanya itu, Trump punya policy juga Ya, very uncertain. Secara domestik pun kita bisa melihat bahwa government kita bisa katakan masih kerap berganti kebijakan. ya. Justru memang yang harus menjadi pegangan adalah saham-saham yang memang memiliki fundamental liquidity yang proper untuk dijadikan pegangan. Meskipun terkadang berpegang pada saham-saham seperti ini untuk beberapa investor itu terasa painful. Ya karena kok kelihatannya company-nya punya kinerja yang baik tapi ternyata tidak Ya. diikuti oleh kenaikan di harga sahamnya. Sementara ada beberapa saham yang valuasinya sudah ratusan kali dengan mudahnya masih bisa memberikan return yang sangat luar biasa dalam jangka pendek. Baik, jadi uncertainty ini justru ya Hmm, yang mungkin harus ya, menjadi pertimbangan juga bagi iya. para investor. Jadi dalam terminologi capital market itu kita ada satu terminologi yang kita namakan flight to quality. Dan ini yang saya lihat secara perlahan mulai terjadi, investor mulai rationalize apa yang terjadi di market, apalagi ini sudah terjadi selama 1-2 tahun, ya. Apakah akan terus seperti ini? Saya pikir juga tidak, ya. Karena mau bagaimanapun juga, pada prinsipnya filosofi investor melakukan investasi pada equity market adalah karena percaya pada kinerja perusahaan tersebut. Tidak sekedar melihat, oh karena ada supply and demand yang tinggi yang membuat kinerja pasar sahamnya itu fluctuate dan naik atau turun signifikan. Ya. Jadi ini yang menurut saya mulai perlahan terjadi, apalagi saham-saham quality ini kita juga lihat sudah mulai bisa memberikan imbal hasil dividen yang menarik, ya. Kemudian terbukti resilient di tengah periode slow demand. Ini yang menurut saya slowly but sure appetite itu kembali ke sana. Baik, tapi apakah ini juga tercermin dari kelolaan yang ada di Ashmore Asset Management? Ya, saya bisa katakan ya. Jadi memang kalau kita lihat dana kelolaan kami sudah mulai mengalami recovery, meskipun tentunya kalau kita bandingkan dengan level yang pernah kami capai sebelumnya di post COVID Ya, itu memang masih ada gap. Tapi saya lihat memang flight to quality ini sudah mulai ada. Dan disinilah kalau kita lihat pemerintah juga sudah mulai gencar mendorong partisipasi dari institusi domestik. Ini yang menurut saya sangat kritikal karena market kita ini memang belum punya anchor provider liquidity yang solid. Ya, jadi ini yang menurut saya sedang didorong dan menurut Anda digerakkan. apa yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi? Ya cukup banyak. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, majority daripada institusi domestik yang ada di pasar itu, terutama yang memiliki dana kelolaan besar itu related dengan government. Dan saya rasa rational pada saat mereka punya prinsip yang lebih mengutamakan safety terhadap dana kelolaan, menyesuaikan dengan kebutuhan durasinya mereka. Tapi kalau kita lihat di sini, terlalu terlena pada pemikiran tersebut juga bisa menyebabkan terjadinya underfunded, ya terutama kalau kita bicara di dana pensiun, ya di mana oh karena safety kita hanya invest di government bond, tapi ternyata yieldnya tidak bisa mencukupi pada akhirnya underfunded terhadap kewajiban peserta. Nah jadi memang kalau kita lihat di sini, saya rasa ini yang terjadi, namun ini terus digencarkan oleh government sehingga beberapa institusi ini sudah mulai kembali menaikkan planning alokasi mereka di pasar saham dan mengincar pada saham-saham yang memiliki good fundamental.
Baik, lalu terkait dengan Bank Indonesia yang menahan suku bunganya di pekan lalu ya, apakah ini juga berdampak kepada bagaimana minat dari investor asing dan juga mungkin investor domestik Ya, untuk SBN, betul. utamanya mungkin SBN retail. Bagaimana Anda melihat ini di pekan Ya, ini? kalau pekan ini saya rasa kita nggak mengalami goncangan terlalu signifikan terhadap sisi demand ya, terutama meskipun BI menahan suku bunga, kita masih melihat permintaan yang relatif solid. Bahkan di retail bond issuance yang secara yield menurut kita sudah mulai relatif cukup rendah di bawah 6. Dan ini memang terjadi karena Bank Indonesia juga sudah mulai lebih agresif untuk menurunkan penerbitan SRBI. Jadi tahun ini sudah hilang 270 triliun dari SRBI dan ini tentunya berdampak pada alternatif investasi daripada investor yang umumnya berinvestasi di pasar obligasi. Jadi saya pikir saya tidak melihat ada goncangan dari sisi demand dan saya pikir wajar. Yang kemungkinan akan terjadi adalah memang rotasi dari investor yang sebelumnya hanya fokus di bond market, terutama institusi, ini mereka akan mulai melirik ke arah equity market. Karena sekarang bond yield, terutama yang kita bicara sebagai benchmark adalah yang tenor 10 tahun, imbal hasilnya sudah di bawah 6%. Ya, kemarin pada saat koreksi pun masih sekitar 6,0 something persen. Nah, pada saat angka di bawah 6% ini biasanya memicu terjadinya rotasi untuk aset yang imbal hasilnya lebih tinggi seperti misalnya kita bicara equity. Ya. Nah, inilah yang menyebabkan equity market kita ini terus melambung tinggi karena mulai ada secara gradual investasi daripada institusi domestik.